Pemirsa, setelah membuat video berisi pengakuan dosa dan permintaan maafnya kepada Ressa Rizky Rosano putranya, Denada membubuhkan inisial RR di bio akun Instagramnya. Proud Ibu of AA dan RR disertai emoticon love. Meski anak bungsu, AA alias Aisyah Aurum disebut lebih dulu dari RR kakaknya. Namun, no problemo bagi Ressa soal penempatan inisial itu. Yang jadi persoalan, ia meragukan ketulusan permintaan maaf dari ibu kandung yang masih dipanggilnya Mbak Dena. Padahal, Ressa berharap wanita yang telah melahirkannya itu datang dan memeluknya, lantas memintanya memanggil Mama, bukan Mbak Dena. Karena satu Indonesia sudah tahu kalau mereka bukan saudara sepupu. Saya, Denada Tambunan, menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya. Alhamdulillah ya Kak ya. Tapi Ressa juga ingin ditemuin. Senang pasti. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Ya maaf ya Mbak ya, kalau belum ke anu sih kayaknya. Belum kena ke hati. Ya. Ini Ressa sudah lihat belum ibu mengubah nama di Instagram menjadi AA dan RR? Ressa sudah lihat? Belum lihat Ressa. Belum lihat. Andai suatu saat Denada datang untuk menebus kewajiban seorang ibu yang tak dilakukannya selama puluhan tahun, Ressa pun tahu diri. Ia tidak mau merepotkan dengan tinggal bersama Denada. Ressa hanya ingin pengakuan secara tertulis dan keterangan asal-usul di akta kelahirannya diubah. Di akta kelahiran tertera nama orang tua Ressa adalah Didu Rosa Nur Hasanah yang merupakan kakek Ressa. Sebagai anak kandung, Ressa ingin nama Denada Tambunan ada di akta kelahirannya. Saya betul-betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Ya intinya belum aja kena ke hati Kak. Kalau diajak tinggal bareng mau? Ressa udah bilang pasti rasanya akan berbeda. Jadi Ressa nggak mau. Ini kan satu kota ini. Saya pikir kalau dengan sosnya Denada saja, tahu kok Ressa ini masih di Jakarta. Jangankan Denada, teman-teman saja tahu posisinya Ressa di mana. Insya Allah kalau punya ada niat baik guys, itu makanya niat baik itu selalu saya tunggu Mbak Dena. Kenapa sampai kok nggak datang? Tapi sampai sekarang akte itu masih anaknya Dino Rosanuansa dan Rati Puspita Dewi. Dari akta kelahiran memang cukup jelas Denada tak pernah menikah saat melahirkan Ressa, hingga tak ada nama ayah kandung di akta kelahiran itu. Padahal Ressa sangat ingin tahu siapa ayah kandungnya. Pihak keluarga pun tak mau bersikap seperti netizen yang berani spekulasi dan cocok logi terkait ayah Ressa, karena menyangkut nasab yang akan dibawa sampai ke liang lahat dan kelak terpatri abadi di batu nisan. Lantas apakah Ressa akan mendesak Denada untuk berterus terang tentang identitas ayahnya? Karena pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 174 itu sudah menyatakan bahwa anak yang di luar nikah ini memiliki hubungan perdata dengan ibunya, serta ayah biologisnya yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Potensi itu besar sekali. Tapi Ressa ini mau tanya ke siapa kalau ibunya saja masih belum mengakui? Yang tahu bapaknya kan ibunya, logikanya. Yang tahu bapaknya kan ibunya, logikanya. Selain teka-teki siapa ayah biologis Ressa, sejumlah netizen dan selebriti masih menyoroti video permintaan maaf Denada. Andi Soraya auto merilis video sindiran baru beberapa jam pasca video permintaan maaf Denada mencetak viral. Andi Soraya heran mengapa Denada tidak mengucapkan permintaan maaf kepada om dan tantenya yang telah merawat Ressa sejak usia 10 hari. Benarkah Ronald Armada, kuasa hukum Ressa yang tak lain adalah menantu dari Mama Rati, ibu asuh Ressa, menganggap Denada tak tahu berterima kasih dan akan mempolisikan artis berusia 48 tahun itu? Udah tipin anak, kagak komit pula. Udah besarin, dididik dengan baik, dengan kasih sayang, dirangkul, dicintai seperti anak kandung sendiri, melebihi rasa kasih yang diberikan oleh keluarga lu, ya kan? Sabar ya, berarti sabar.
tidak juga dia diikuti dengan rasa mohon maaf kepada orang tua saya. Kalau sudah nggak pernah minta mohon maaf, apalagi terima kasih, kan itu logikanya kan. Video yang diunggah Paula Verhoeven baru-baru ini kembali menuai reaksi tajam netizen untuk mantan suaminya Baim Wong. Di video tersebut memperlihatkan momen menegangkan terkait keberangkatan Kiano mengikuti kegiatan field trip sekolahnya. Assalamualaikum, pagi. Ini aku sekarang mau ke sekolahannya Kiano. Aku mau tunggu Kiano di sana karena hari ini Kiano ada field trip sama teman-temannya, dan aku hari ini mau datang aja support sampai dia jalan dari sekolah ke tempat field tripnya. Semoga hari ini Kiana sekolah ya. Kemarin udah ingetin sih untuk tetap sekolah karena Kiana excited banget karena hari ini mau ke planetarium. Kiano akhirnya berhasil naik bus pukul 8:05 WIB. Unggahan ini langsung memantik kemarahan publik yang menilai Baim Wong lalai, bahkan menyebutnya tak becus mengurus anak di tengah kesibukan. Ada juga yang menyoroti keberadaan Baim di luar negeri, mempertanyakan alasan anak-anak tidak dititipkan kepada Paula sebagai ibu kandungnya. Assalamualaikum Miss Eva. Iya, itu Kiano udah di belakang. Kalau saya di belakang bus persis. Kiano udah ada di beberapa di belakang kita. Itu gimana enaknya berhentinya? Oke, makasih. Permintaan Kiano sebenarnya dari lama, cuman alhamdulillah kemarin terwujud lah, bisa seneng bisa mewujudkan keinginan Kiano. Dan lebih banyak waktu buat anak dan mati quality time juga kan? Ya, saat itu iya alhamdulillah, dan sama Kenzo juga. Banyak juga yang harus dibenahin. Iya, masih belajar terus saja. Dalam putusan banding 18 Juni 2025, Majelis Hakim PTA Jakarta memberikan hak perwalian penuh kepada Baim. Meski demikian, Paula tetap diberi hak bertemu anak-anaknya dan menyatakan ikhlas tidak mengajukan kasasi demi kesehatan mental mereka. Baim bilang ini kan sudah selesai. Sudah ada ikrar talak, sudah ada akte cerai, dan sebetulnya itu adalah putusan pada Pengadilan Tinggi Agama DKI yang menyatakan hak asuh ada di tangan Baim Wong. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.